Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan membaca buku tentang Tambo Alam Minangkabau yang ditulis oleh Ibrahim Datuk Sanggono di Rajo. Pada video sebelumnya kita sudah membaca tentang Raja Negeri Sembilan berasal dari Minangkabau. Kali ini kita akan melanjutkan membaca dengan tema terbentuknya Negeri Sembilan. Langsung saja kita baca tanpa berlama-lama. Terbentuknya Negeri Sembilan. Semasa dahulu, Kerajaan Negeri Sembilan mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Minangkabau. Yang menjadi raja di negeri ini berasal dari keturunan Raja Minangkabau. Istananya bernama Seri Menanti. Adat istiadatnya sama dengan Minangkabau. Peraturan-peraturannya sebagian menurut undang-undang adat di Minangkabau. Mereka mempunyai suku-suku seperti orang Minangkabau, tetapi berbeda cara pemakaiannya. Perpindahan penduduk ini terjadi bermula pada abad ke-14. Yaitu ketika pemerintah menyarankan supaya rakyat memperkembang Minangkabau sampai jauh ke luar negeri. Mereka harus mencari tanah-tanah baru, daerah-daerah baru, dan kemudian menetap di daerah itu. Setengahnya yang bernasib baik dapat menemui tanah kediaman yang subur dan membuka tanah membuat perkampungan di situ. Ada pula yang bersatu dengan rakyat asli yang ditemui mereka dan menjadi pemimpin di sana. Sudah tentu adat-adat, undang-undang, kelaziman di negeri asalnya yang dipergunakannya pula di negeri orang baru itu. Sebagaimana sudah diuraikan, orang-orang Minangkabau itu menjalani seluruh daerah ke Jambi, Palembang, Indragiri, Tapung Kanan, Tapung Kiri, Siak, dan daerah lainnya. Sebagiannya menyeberangi Selat Malaka dan sampai ke Negeri Sembilan. Pada abad ke-16, pemerintah di sana sudah mulai tersusun. Mereka mendirikan kerajaan kecil-kecil sebanyak 9 buah, dan kesatuan kerajaan kecil-kecil itu mereka namakan Negeri Sembilan. Negeri ini terjadi sewaktu Minangkabau mempersatukan kerajaan. Kerajaan kecil ini dan diperlindungkan di bawah kerajaan Johor. Setelah kesatuan ini terbentuk dengan mufakat bersama dengan kerajaan Johor, dimintalah seorang anak Raja Pagaruyung untuk dinobatkan menjadi raja di Negeri Sembilan. Pada waktu itulah bermula pemerintahan yang dipertuan Seri Menanti. Asal-usul anak negeri di situ kebanyakan dari Luhak 50 Koto. Jadi kebanyakan dari Luhak 50 Koto, yaitu daerah Payakumbuh, Sari Lama, Mungka, Batu Balang, Batu Hampar, Simalangang, dan sebagian kecil dari Luhak Tanah Datar.
dari negeri-negeri di mana mereka berasal, maka nama-nama negeri itulah menjadi suku mereka. Sebagian tanda bukti bahwa rakyat Negeri Sembilan itu kebanyakan berasal dari Luhak 50 Koto. Sampai sekarang masih terdapat kata-kata adat yang populer di 50 Koto. Lanun kan datang marombak, Bugis kan datang melanggar. Kata-kata adat ini sering tersebut dalam nyanyian hikayat Anggun dan Tunggal Manggik Jabang. Di tanah Melaka, kata-kata ini menjadi kata sindiran atau cercaan bagi anak-anak nakal, dan dikatakan mereka anak lanun atau anak perompak. Kalau dibawa kepada jalan sejarah di atas tadi, maka yang dimaksud dengan lanun itu ialah perompak. Rakyat dari Raja Daeng Kamboja yang hendak merampas Negeri Sembilan. Dan Bugis adalah nama negeri asal Daeng Kamboja tadi. Dan memang aneh, kata lanun yang jadi buah nyanyian oleh rakyat 50 kota ini tidak dikenal oleh rakyat Luhak Agam, dan sedikit oleh rakyat Luhak Agam Tanah Datar. Karena memang fakta sejarah keturunan anak Negeri Sembilan ini sebagian besar berasal dari Luhak 50 Koto. Nama suku rakyat di sana menjadi bukti yang jelas. Oleh karena Sultan Johor sudah memberikan bantuannya dalam melindungi rakyat Negeri Sembilan ini dari jarah lanun atau Daeng Kamboja, disebabkan ini pula lah yang di Pertuan Pagaruyung memberikan bantuan kepada Sultan Johor ikut bertempur di Siak untuk memerangi bangsa Aceh. Maka hubungan yang demikian rapat semenjak berabad-abad itu menjadikan hubungan antara negara yang akrab Negeri Sembilan pada khususnya Indonesia, Malaysia pada umumnya. Telah kita bacakan terbentuknya Negeri Sembilan, dan selanjutnya kita akan membacakan tentang Kerajaan Minangkabau. Jadi pada buku ini alur ceritanya sistematis. Baiklah, pada video berikutnya kita akan membacakan tentang Kerajaan Minangkabau. Untuk video kali ini kita cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.